Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajriati dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 2 semester 1. Saya membuat video ini untuk tugas UAS PAI, menjelaskan 5 bab. Bab 8. Membangun spirit pembaruan negerimu. Kajian surat Asy-Syamsi, modal ketakwaan. Allah menurunkan taufik bagi orang yang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikan. Kajian surat Ad-Duha, implementasi ketakwaan. Surat Ad-Duha memerintahkan syukur dan menyantuni yatim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kajian surat Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar, yang artinya senantiasa lapang dada dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Kajian surat An-Naba. Matahari, bumi, dan bintang menjadi bukti dan saksi bahwa kebenaran Al-Quran. Kajian surat Al-Insyirah. Etika dan sasaran pembaruan. Tujuan akhir dari pembaruan bangsa dan negaranya, nasionalisme, adalah membentuk masyarakat yang senantiasa selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 9. Kepemimpinan. Leader atau hider artinya pemimpin atau imam. Leadership dilakukan melalui sistem organisasi, sedangkan leadership dilakukan melalui individu yang merupakan anggota kelompok. Secara umum, pemimpin adalah yang bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas staffing, training, dan aktivitas lainnya. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Engkau laksana matahari, bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Beliau adalah nur atau cahaya. Al-Quran adalah cahaya, yaitu cahaya keimanan. Pemimpin berkarakter, yaitu pemimpin yang diperlukan untuk menanamkan karakter agama, sistem nilai, dan spiritual, ilmu pengetahuan, kompetensi, dan profesional. Roin leader dan Rois leader diakui oleh umat dan dikenal melalui dakwah dan kiprahnya di tengah umat, sehingga lebih dikenal sebagai pemimpin atau imam. Bab 10. Internalisasi tauhid dalam Pancasila. Tuhan adalah menegaskan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam Islam, tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Bangsa Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat yang religius. Kesadarannya akan Sang Pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya, karena ladang-ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Agama-agama diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintahnya dan masyarakatnya. Para penganutnya bebas mengembangkan keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, dasar negara Republik Indonesia, yaitu merupakan kearifan dalam merangkul dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Bab 11. Istidraj diambil dari kata draja, bahasa Arab, yang berarti naik satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, namun lebih dikenal dengan istilah azab yang berupa kenikmatan.
dalam Islam, keadaan ketika seseorang berada dalam kenikmatan yang luar biasa, ia sama sekali tidak peduli dengan Allah, disebut dengan istilah istidraj. Biasanya, mereka yang terkurung dalam istidraj kurang berhati-hati dalam mengkonsumsi harta bendanya, apakah sumbernya halal atau haram. Terasa menyenangkan bila berbuat dosa, sehingga lalai dari permohonan ampunan kepada Sang Pencipta. Dan apabila ada seorang manusia yang senantiasa diberikan kelancaran rezeki, kenikmatan-kenikmatan lainnya adalah manusia yang tengah mendapatkan ajaran istidraj dari Allah SWT. Semakin besar harta yang ia miliki, maka semakin besar pula pertanggungjawaban yang ia emban hingga di akhirat nanti. Sering kita lihat orang-orang yang memiliki kehidupan serba berkecukupan dan bahagia, walaupun dia lalai dalam menjalani kewajibannya, bahkan sering zalim kepada orang lain, yaitu disebut dengan istidraj. Bab 12. Energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. 1. Spirit pembaruan. Bangkit, lakukan pembaruan. Hai orang yang berkemul, bangunlah, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa, dan penuhilah perintah Tuhanmu. 2. Contoh pembaruan negara muslim, yaitu dengan mengadakan gerakan permurnian ajaran Islam. 3. Tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai, sehingga semakin jauh kepada tauhid. 4. Akhir penguasa dolim, yaitu jika peringatan dalam simbolik, tekstual, dan kontekstual tidak diindahkan, maka tunggu pengadilan yang paling akhir. Sekian video penjelasan saya menjelaskan 5 bab. Saya Nur Fajriati dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 2 semester 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.